Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kijang kotak ini ya. Kijang kotak ini 5 speed plus 1 mundur ya. Kondisinya seperti ini. Ini kijang favorit sih. Zaman-zaman dulu masa-masa STM seperti itu. Fuse boxnya di situ. Oke, kilometernya sudah tinggi. Karena mobil tua lah ya. Sekarang kita akan review mesinnya. Kalau bodinya seperti itu, yang pasti mobil ini menurut saya masih handal sekali. Oke. Kita review dulu ya. Akinya ini lagi dicopot, kemudian posisi di sini dia menggunakan masih sistem pengapian yang biasa teman-teman ya. Ini ada coil ignition coil ya, atau coil lah namanya ya, ignition coil. Di sini ada terminal min, kemudian B ada plus seperti itu. Nah, kalau yang 3 ini berarti coilnya menggunakan internal resistor. Jadi coil itu kalau yang model kijang ini ada 2 teman-teman ya, ada 3 sebenarnya. Ada yang dengan resistor, ada yang tanpa resistor. Kalau yang dengan resistor itu terbagi lagi 2, internal sama eksternal. Eksternal itu yang ada putih-putihnya di sini teman-teman, resistor luar. Oke, di sini kita ada fuel filter di sini ya, gampang gantinya. Kemudian ini nggak perlu pakai tang juga, tinggal pencet-pencet begini dengan kekuatan sederhana aja. Kalau untuk mesinnya itu ya, dia menggunakan mesin 5K. Model valve-nya itu adalah di sini OHV, overhead valve. Kemudian untuk celah katupnya ya di sini teman-teman ya. Nah, 0,20 masuk, 30 buang. Ini tapi tunggu diangetin. Waktu pengapian 5 derajat. Kemudian mobil ini juga menggunakan sistem pengapian konvensional. Ini masih ada namanya octane selector teman-teman ya. Nah, ini ada R-nya, ada R ya. Ini R. Kemudian ada di situ apa lagi di situ? R sama tadi itu ya, R sama A. R itu retard, A itu advance. Jadi maju untuk memajukan pengapian atau memundurkan sesuai dengan nilai oktan bahan bakar yang kita pakai. Kalau misalnya semakin rendah oktannya, pengapiannya berarti harus dimajukan karena dia lebih mudah terbakar. Seperti itu ya. Kemudian di sini menggunakan model pengapian konvensional. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, dia menggunakan distributor teman-teman ya. Di sini ada bagian-bagiannya, ada rotor, kemudian ada platina. Platina ini penyetelannya atau celahnya ya. Itu 0,45. Kalau menggunakan alat ada namanya sudut duel. Besaran sudut duel itu 52 derajat, bukan Celcius tapi derajat sudut teman-teman ya. Plus minusnya 2 derajat juga. 50 sampai 54. Tapi sudut duel ini juga akan mempengaruhi yang namanya timing seperti itu. Nah, di sini kalau membersihkan cukup dicungkil pakai obeng teman-teman ya. Dikrik, maksudnya bukan dicungkil parah ya. Krik gitu aja. Krik, jangan diamplasin nanti habis. Kemudian kalau untuk tutup atau rotornya ini, rotor pengapian, ini bisa kita kasih air aki kemudian dilap air panas. Oh, lap air panas. Lap pakai kain nanti bersih. Jangan diamplas kalau bersih ini. Kalau diamplas nanti lama-lama tipis habis. Kalau kotor begini, nah, kasih air aki, tuk dilap. Tapi dicabut biar nggak kemana-mana air akinya. Nah, untuk pemeriksaan distributor, mobil ini kan ada menggunakan pengajuan pengapian ada 2. Ada yang tipe governor yang di dalam situ. Kemudian di sini tipe vakum. Kalau vakum itu tinggal kita isep selangnya ini kita cabut teman-teman. Atau di sini mulut kita sampai sana kita sedot, itu harus bergerak sininya. Seperti itu. Tapi di sini ada double vakum. Kalau dia ada yang primernya dan yang sekunder. Yang primernya dia langsung yang ke intake manifold. Kita cek dulu ya. Nah, berarti yang ini teman-teman ya. Yang atas ini yang primer, langsung intake manifold. Jadi untuk putaran idle. Kalau yang ini untuk putaran yang ke atas. Nah, ini cara mengeceknya bagaimana? Apakah pengapiannya itu sistem pengajuan pengapian yang governornya itu oke atau enggak? Kita putar begini teman-teman ya. Kita putar begini. Kalau kita lepas balik, berarti dia oke. Tapi kalau kita putar gini, dia diem di sini, berarti dia ada masalah. Kemungkinan macet di sisi tengahnya seperti itu. Oke, sekarang kita pasang teman-teman ya. Kita pasang, dan ini rawan sekali kalau ada air dia bisa mogok seperti itu. Ini kita pasang untuk distributor capnya seperti itu. Sambil masang ini. Nah, untuk pengapiannya sendiri di sini menggunakan fairing order atau FO 1342. Jadi di urutan 1 pembakaran, kemudian pindah kedua pembakaran, 1, 3, kemudian 4 pembakaran baru kedua, seperti itu ya. Itu untuk sistem pengapiannya tadi. Nah,
Kalau untuk penggeraknya dia menggunakan chain teman-teman ya. Di sini ada chain timing chain. Nah, untuk pengisiannya dia menggunakan pengisian manual. Dia menggunakan pengisian yang tipe voltage regulator atau cat out di sini ya. Kalau di sekolah dulu ada namanya terminal, di sini ada 6 biasanya ELP, IGNF. Di situ ada masing-masing fungsinya. Di sini ya. Ada terminal ELP, IGNF. Nah, ini karburator teman-teman ya. Karburator ini dia fungsinya untuk memberikan campuran udara bahan bakar yang ideal ke mesin di segala putaran. Karburator kalau yang versinya sudah tinggi kijang itu, dia minimal ada 16 sistem. Ada 16 sistem, ada mulai dari sistem pelampung, sistem cuk, sistem idle speed, ada slow speed, ada primary slow speed, primary high speed, kemudian ada tipe, ada power system, kemudian ada acceleration system, macam-macam dia di situ. Jadi ini yang karburator yang lebih kompleks. Ini ada IMAS biasanya orang nyebutnya ya, ini IMAS. Ini tapi jangan diputar-putar. Kalau muter-muter ini harus mekanik lah ya, namanya idle mixer adjusting screw. Jadi untuk menyetel putaran idle supaya dia jos dan nggak meledak-meledak kalau dilepas gasnya. Ini sudah dimodif bro? Belum. Standar. Oh standar. Ini pakai kopling fluida ya teman-teman, walaupun kijang begini tahun lama 93 masih pakai kopling fluida, kemudian menggunakan bypass sama sih mobil sekarang, termostatnya di sini. Secara keseluruhan mobil ini oke, mantap, bersih. Sistemnya seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu kalau membeli kijang kotak, gampang perawatannya, spare partnya masih banyak. Bisa beli sama sini juga ada. Terima kasih ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.